Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Berikut kata-kata bijak Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Seburuk-buruk bekal menuju alam akhirat adalah permusuhan dengan sesamanya. Silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Janganlah kamu berkonsultasi kepada orang yang di rumahnya tidak terdapat makanan, karena hal tersebut menandakan tidak berfungsinya akal mereka. Keridaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Cukuplah ilmu itu menjadi keutamaan bagi seseorang, ia bangga manakala disebut sebagai seorang yang berilmu. Ia juga disebut bodoh manakala meninggalkan bagian dari pengetahuannya, dan jika kata bodoh itu ditujukan kepadanya, tentu ia akan marah. Barang siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, niscaya kedudukan yang didambakannya itu akan meninggalkannya, dan jika ia telah menduduki jabatan, maka ia akan ditinggalkan banyak ilmu. Barang siapa yang dipancing untuk marah namun ia tidak marah, maka dia tak ubahnya keledai, dan barang siapa yang diminta keridaannya namun tidak rida, maka dia adalah setan. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburi hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Menganggap benar dengan hanya satu pandangan merupakan suatu bentuk ketertipuan. Berpegangan dengan suatu pendapat itu lebih selamat daripada berkelebihan dan penyesalan. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berfikir. Siapa yang menginginkan husnul hatimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia.
Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Banyak orang yang mengatakan mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi, sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Akulah orang yang bakal berangkat dari dunia meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk. Meregup gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, aku tak tahu apakah rohku masuk surga kemudian aku bahagia ataukah masuk neraka dan sengsara. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun, aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali 2 hal, waktu adalah pedang, dan yang kedua, penjagaan diri atas sesuatu yang tiada guna. Ilmu terbagi 2, ilmu kesehatan dan ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu agama di sini adalah ilmu fikih, sementara ilmu kesehatan adalah ilmu kedokteran. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Barang siapa menghendaki akhirat, maka hendaknya ia ikhlas dalam mencari ilmu. Engkau harus berlaku zuhud, sesungguhnya zuhudnya orang yang zuhud itu lebih baik dari perhiasan yang ada pada tubuh wanita yang menawan. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku, semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku. Tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya." Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan 2 cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang, kedudukannya pun akan sirna. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah, terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Takabur, sombong, adalah akhlak tercela. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Jika tidak karena tinta-tinta itu, niscaya aku akan berbicara kepada orang-orang di atas mimbar-mimbar. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya, maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Kebaikan itu ada di 5 perkara, kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dan berpikir, keduanya akan menyingkap keteguhan hati dan kecerdasan. Bermusyawarah dengan orang bijak merupakan bentuk kemantapan jiwa dan kekuatan mata hati. Keridaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi,
maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya, dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia membuka aib dan mengkhianatinya. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Sebesar-besar aib, keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara atau tempat yang di sana tidak ada orang yang ahli di bidang fikih sebagai tempat kamu untuk menanyakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Peranti terbentuknya harga diri itu ada 4, kemuliaan akhlak, kedermawanan, sikap santun dan ibadah yang istiqomah. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat dan menunaikan amanah. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka bisa meninggalkan Allah, maka mereka juga akan meninggalkanmu. Demikianlah kata-kata dari Imam Syafi'i, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.